Shalom, salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya atas waktu saya di media ini untuk bersaksi. Untuk diketahui Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah yang kedua kali. Karena terus terang saya jarang sekali untuk mau diwawancarai ya. Yang pertama dan baru ini yang kedua, sebelumnya adalah di TV Diaspora. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, perjalanan saya tidak istimewa, mungkin tidak sehebat para mereka-mereka yang dicelikkan matanya oleh Tuhan, dibuka mata hatinya. Saya awali pada waktu SMA. Waktu di SMA, saya sebagai siswa yang biasa-biasa, tetapi saya aktif di OSIS, aktif di beberapa kegiatan. Suatu saat saya ketemu dengan seseorang yang namanya tidak masalah, saya sebutkan saja, sahabat saya, Mahendra waktu itu. Dia bukan anggota OSIS, tetapi kami bersahabat dan sering kami mengadakan perjalanan. Suatu saat saya melihat ada pertemuan di rumahnya. Pertemuan itu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kerohanian. Kalau bahasa Jawanya Boworaos. Jadi satu perkumpulan yang namanya Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Di sana saya melihat bagaimana kita diajar, dididik, dibina untuk menjadi orang-orang baik. Karena itu ada 5 hal yang saya ingat waktu itu adalah rilo sabar narimo temen budi luhur. Kenapa saya tertarik? Yang pertama karena teman saya Mahendra ini orangnya jujur. Ya, kalau yang lain mungkin dalam pelajaran itu nyontek dan sebagainya, dia sama sekali lebih baik dia dapat nilai tidak bagus. Disitulah saya mencoba mencari dan mengikuti langkahnya, dan kemudian saya juga terlibat di dalam pertemuan demi pertemuan daripada Paguyuban Ngesti Tunggal yang disingkat Pangestu ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari sinilah satu permulaan perjalanan saya untuk mencari, kalau orang Jawa bilang, sejatinya ngurip, ya, sejatinya hidup manusia ini, ya. Dan itu saya katakan tadi, dimulai dari SMA hingga pasca SMA. Saya SMA di Madiun, kemudian saya melanjutkan di Semarang. Di Semarang pada hari Minggu, kalau orang-orang lain pada piknik, cari hiburan, saya justru mengikuti Boworaos. Ini, karena ada satu panggilan untuk terus mencari sejatinya hidup itu bagaimana, apa. Ibu Bapak kemudian suatu saat setelah saya selesai pendidikan militer, saya bergaul dengan banyak orang dari berbagai suku, bangsa, baik itu kaum tentara TNI waktu itu masih ABRI ya, pria maupun wanita, kita bergaul. Kemudian ada satu ketertarikan saya terhadap bukan Yesusnya, tetapi agama Kristennya. Walaupun pada waktu saya di Madiun bersama orang tua saya juga diantaranya hidup bersama dengan om saya yang dari Katolik. Tapi pada waktu saya ketemu dengan teman-teman dari lingkungan TNI, pria, kebetulan semuanya dari Protestan, Pantekosta atau Injili. Dari situlah ada ketertarikan saya. Sehingga kalau orang-orang lain mungkin nanti kan akan dipertemukan dengan Tuhan Yesus, baik secara visual, secara pendengaran, secara mimpi. Tetapi saya tidak. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya baca Alkitab, bukan saya dikhotbahi pendeta, tetapi kembali seperti peristiwa di SMA tadi, saya ketemu dengan orang-orang dan saya tertarik dengan orang-orang ini. Setelah saya teliti, oh dia orang Kristen, itu saja. Jadi saya pun juga tidak tahu dunia Kristen. Waktu itu pangkat saya Letnan 1, kemudian saya mencoba bertanya, tapi jawabannya tidak memuaskan semuanya. Artinya saya tidak mendapatkan, karena saya maklumi pada waktu tahun-tahun 80 awal, itu kehidupan
rasanya menurut saya kehidupan masyarakat itu cair, ya. Jadi tidak ada orang yang terjadi benturan karena agama itu, ya. Jadi waktu itu biasa-biasa saja. Padahal 79 itu di Iran sudah terjadi revolusi Islam, ya, antara Pahlavi diturunkan dan kemudian naiklah Khomeini, dan akhirnya pengaruh itu ke seluruh dunia. Tetapi awal 80-an itu belum terasa di Indonesia itu. Kemudian mungkin 81, 82, 83 baru mulai. Jadi ketika saya tidak merasa puas terhadap pertanyaan kepada teman-teman, saya cuma tanya begini, kalau mau masuk Kristen, persyaratannya apa? Gitu. Persyaratannya kamu harus dibaptis. Oh begitu, dibaptis. Apa itu dibaptis? Ya diselamkan di air gitu. Oh gitu. Setelah itu saya mencoba bertanya lagi, persyaratannya baptis apa? Ya kamu harus sudah jadi Kristen, KTP-mu Kristen. Padahal KTP saya belum Kristen waktu itu. Nah, ternyata untuk merubah KTP itu tidak mudah. Karena saya sudah anggota TNI atau ABRI waktu itu, saya harus minta izin kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian saya menulis surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun-tahun 80-an itu. Kemudian 1 tahun kemudian, surat izin itu baru keluar. Saya katakan pada waktu itu situasi masih cair, sehingga keluarga pun juga tidak ada pergolakan dengan adanya saya memilih jalan untuk menjadi orang Kristen, ya. Karena mungkin ibu dan bapak saya tidak merasa sebuah perubahan yang drastis, karena sebagian umum saya dan tante saya adalah Katolik. Ibu bapak pada waktu itu ketika surat saya terima dari Kepala Staf Angkatan Darat, perasaan saya biasa-biasa saja, dan juga lingkungan biasa-biasa saja di kantor maupun tetapi suatu saat saya sempat dipanggil senior, kemudian beliau menyampaikan pada saya, Har, kamu keputusan yang kamu ambil itu sudah kamu pikirkan belum? Saya cuma bicara siap. Kemudian dia katakan, bagaimana dengan kariermu, pangkatmu nanti? Disitulah saya baru merasa ada sesuatu yang yang agak menggoncangkan saya, ya. Karena pada waktu saya nulis surat itu, ya saya pikir biasa saja untuk saya bisa mendapatkan identitas kependudukan dan kemudian untuk mengikuti baptis, ya. Tetapi ibu bapak dan saudara, berhari-hari saya memikirkan, kemudian saya ambil putusan, sekali layar terkembang pantang biduk kembali ke pantai. Apapun yang terjadi harus saya tanggung sendiri. Kemudian ibu bapak dan saudara, akhirnya saya bertanya lagi kepada teman-teman, di mana ada gereja. Kemudian ditunjukkan satu gereja di daerah Senen, dan akhirnya saya mengikuti di sana konseling baptis, ya. Walaupun konseling baptis itu saya laksanakan secara loncat-loncat karena saya harus tugas dan sebagainya. Ibu bapak, akhirnya saya dibaptis dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itu masih biasa-biasa saja. Belum ada hal-hal yang membuat saya wah gitu. Suatu saat ibu bapak dan saudara, saya ketemu dengan calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya. Saya mencoba juga banyak tanya, tetapi juga jawabannya tidak puas. Karena dia bukan sekolah teologi, dia menjadi orang Kristen karena opa, omanya, dan sebagainya. Disitulah saya mulai berpikir, ibu bapak dan saudara, saya tidak bisa tanggung-tanggung. Saya harus benar-benar saya pelajari. Karena itu, singkat cerita, saya pada waktu pangkat, kalau tidak salah letnan kolonel, saya belajar di satu sekolah teologi di gereja saya, bersama dengan teman-teman yang lain. Tujuannya bukan untuk jadi apa-apa. Cuma saya berpikir, ada satu kehidupan di balik peti mati, atau terminal kematian. Mungkin ilmu saya, ilmu militer saya, ilmu master saya dalam bidang manajemen, itu semua hanya sampai ke terminal kematian. Tetapi apa yang terjadi setelah itu?
Ini satu rahasia yang besar. Sebagai orang awam yang bukan pendidikan teologi dan belum aktif sepenuhnya di dalam gereja, sehingga saya pun bersama dengan teman-teman di gereja itu untuk belajar. Puji Tuhan sampai master bisa saya selesaikan. Demikian juga dengan kehidupan bergereja saya. Pada waktu itu, karena saya sering tugas, baik yang hitungan hari, hitungan minggu, sampai tahunan, ya. Tetapi gereja meminta saya untuk menjadi majelis di gereja. Kemudian saya minta waktu untuk berpikir, dan kemudian akhirnya saya siap untuk menjadi bagian daripada majelis di gereja saya. Ibu Bapak, sebenarnya tidak pernah terfikirkan saya itu untuk menjadi apa. Karena pemikiran saya sederhana saja. Ya, bahwa saya perlu tahu, dan saya harus tahu, bahwa saya bukan seperti binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang mati akhirnya membusuk, selesai. Tetapi saya harus hidup di balik terminal kematian itu. Singkat cerita, Ibu, Bapak, dan Saudara, akhirnya pada suatu saat saya selesai dan diwisuda. Saya juga tidak ingin jadi apa-apa. Sebagai seorang anggota majelis gereja, saya kira kewajiban lah harus tahu soal teologi, karena bagaimanapun juga jemaat butuh kita semua, dan jemaat merasa bahwa kita lebih tahu soal teologi daripada mereka. Tempat mengadu, tempat mereka berkeluh, tempat mereka untuk konseling, dan sebagainya. Suatu saat gereja minta supaya saya bisa mengikuti pendidikan diklat pendeta. Saya ikut, tetapi saya katakan bahwa ini tidak otomatis saya menjadi pendeta. Tetapi suatu saat ada panggilan lagi dari majelis, saya untuk siap ditabiskan untuk menjadi pendeta. Saya minta waktu 3 bulan. Karena saya berpikir bahwa sekali maju, saya tidak mungkin kembali lagi untuk melepaskan kependetaan saya atau keluar dari komunitas pendeta saya. Karena itu saya pikirkan dan saya doa dulu. Singkat cerita, akhirnya saya terima, dan akhirnya saya ditabiskan sebagai pendeta pembantu. Kemudian saya ikut melayani, walaupun belum sepenuhnya. Karena pada tahun-tahun itu, sekitar tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an, itu saya masih dinas aktif, sehingga saya tidak bisa sepenuhnya. Tetapi ketika saya ada di Jakarta, saya mesti hadir, dan saya masih melayani. Suatu saat, Ibu Bapak, saya yang tidak pernah mimpi untuk menjadi orang Kristen, artinya pengikut Kristus, saya tidak mimpi untuk menjadi pengurus majelis, apalagi pendeta. Pada suatu saat saya harus mengikuti satu sidang raya di Jakarta, kebetulan di gereja saya ditunjuk sebagai ketua panitia sidang raya di sekitar tahun 2010. Pada waktu pemilihan ketua umum, figur yang dicalonkan ternyata last minute tidak siap untuk mengikuti pemilihan. Akhirnya, saya tidak tahu angin dari mana, tahu-tahu jatuh pada saya permintaan untuk mengikuti pemilihan ketua umum periode 2010-2016. Akhirnya, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya terpilih untuk periode 2010 dan 2016. Saya katakan pada waktu itu, saya bukan lulusan sekolah teologi sinode saya. Karena saya sekolah teologi yang berafiliasi ke Amerika. Dan kemudian semua mengatakan, kami siap mendukung Bapak. Oke, kalau Anda siap,
mendukung saya siap. Tapi kalau Anda tidak mendukung saya, karena saya bukan alumni sekolah teologi gereja kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, akhirnya saya terpilih menjadi ketua umum sinode gereja saya. Ibu bapak, saya terkadang merenung, begitu luar biasa Tuhan memproses saya. Saya sadari bahwa semuanya tidak selalu berjalan dengan mulus. Hanya untungnya, di lingkungan keluarga saya tidak ada satu penolakan yang terbuka. Mungkin kalau dari hati ke hati tidak ada yang tahu ada di saya. Tetapi dari saya, dari secara terbuka, secara lahiriah, menerima pilihan saya. Memang dirasakan aneh. Yang pertama, karena saya nikah dengan orang luar Jawa, di lingkungan keluarga saya yang saling nikah sesama orang Jawa, mungkin pemberontakan pertama adalah saya. Dan kemudian saya nikah, saya secara Kristen. Puji Tuhan, ibu bapak saya hadir, merestui, dan saya katakan, ibu bapak cukup datang, mertua dari Sulawesi Utara datang, semua kami yang mengurus di Jakarta. Ibu bapak dan yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan memang tidak ada yang mulus, semuanya penuh perjuangan. Ya, terutama dikaitkan dengan karier saya atau proses-proses yang harus dilalui, terutama misalnya dalam bidang pendidikan, pengusulan pangkat dan sebagainya. Tetapi satu hal yang saya yakini, bahwa apapun yang terjadi, saya hidup dalam kedaulatan Tuhan. Ada yang mengatur perjalanan saya. Karena itu setiap kali ada halangan, misalnya hambatan di dalam kepangkatan, hambatan di dalam pendidikan, saya katakan, semua saya serahkan kepada Tuhan. Jangan berharap ada apa-apa dari saya, atau sesuatu yang itu semua melanggar hukum dan melanggar iman percaya saya. Ya singkatnya seperti contohnya, ya tidak adalah amplop-amplopan dan sebagainya. Biarlah semuanya itu berjalan. Ibu bapak, Tuhan luar biasa. Saya yakin ketika kita berusaha untuk sesuai dengan kehendak dan maunya, walaupun saya yakini tidak sempurna, tetapi Tuhan melihat ketaatan kita. Sekolah-sekolah prestisius seperti sekolah staf dan komando, atau disingkat Sesquad, Lemhanas, bisa saya lalui, walaupun saya katakan semuanya tidak mulus, tetapi melalui proses yang panjang. Pada waktu sekolah di Lemhanas, staf saya mengatakan, nama bapak sudah tidak ada. Saya bilang, tidak apa-apa, biar saja. Ya, kalau Tuhan berkehendak, jadilah. Apa yang terjadi, ibu bapak dan saudara? Ternyata setelah pembukaan, satu hari pembukaan, ada telepon dari sekretariat Lemhanas yang meminta saya untuk menyiapkan segala administrasi, baik kesehatan maupun administrasi yang lain, agar dibawa ke Lemhanas dan segera masuk pendidikan. Saya meyakini bahwa hidup saya diatur oleh Tuhan. Demikian juga dengan penugasan-penugasan yang lain, dimanapun saya ditugaskan, apakah di Aceh, di Ambon, di Poso, 2 kali di Timur Timur, semua dalam penjagaan Tuhan. Pada waktu pertama kali saya ke Timur Timur,
Saya katakan, ya Tuhan, saya mati tidak apa-apa, tapi jangan biarkan saya kembali dalam kondisi yang cacat. Karena pada waktu itu saya belum nikah. Karena saya pikir siapa yang mau nikah dengan orang cacat, gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendengarkan semuanya, dan semuanya berakhir dengan baik, termasuk penugasan saya yang kedua selama 1 tahun di Timur Timur. Saya melihat betapa Tuhan mengasihi saya. Hari-hari ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, seperti saya katakan, saya tidak mau tanggung-tanggung, karena sekali layar terkembang, pantang biduk kembali ke pantai. Saya terus belajar dan belajar. Dan bertambah saya bertambah belajar, saya memahami betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Ya mungkin dulu-dulu saya tidak dalam itu, apalagi dengan adanya peralatan elektronik digital, sehingga saya bisa menjelajah untuk bisa mengetahui apa saja yang saya inginkan, yang berkaitan dengan misi Allah di dunia ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, kesaksian singkat ini, yang mungkin tidak sehebat dengan teman-teman yang lain yang seperti mimpi saya. Kesaksian yang lain bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan sebagainya, ya. Tetapi saya merasa saya ketemu Tuhan dimanapun saya berada. Ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mendengarkan puji-pujian, ketika saya melihat indahnya pegunungan, luasnya lautan, saya melihat bahwa Allah ada di sana, ada di sini, dan ada dimanapun. Amin. Haleluya. Luar biasa, Pak, ya. Dan saya akan bertanya beberapa hal untuk lebih mendalam lagi. Tadi Bapak sempat cerita bahwa Bapak itu tertarik dengan kehidupan seorang Kristen. Nah, sebetulnya ini berbanding terbalik dengan saya. Melihat kehidupan orang Kristen, saya tidak pernah tertarik. Kenapa? Ketika saya membandingkan kehidupan keagamaan saya dengan kehidupan keagamaan orang Kristen, maka saya merasa saya lebih hebat dalam soal ibadah, dalam soal sedekah, dalam soal mencintai Allah, dalam soal komitmen untuk melakukan ketentuan-ketentuan agama. Nah, tetapi yang menarik di sini Bapak kok tertarik melihat kehidupan seorang Kristen. Nah, bisa nggak diceritakan kepada kita sedikit kehidupan orang Kristen yang seperti apa, Pak? Yang Bapak lihat, lalu kemudian Bapak merasa, wah, indah ya jadi Kristen. Tadi saya pikir Bapak itu jadi Kristen karena mau nikah dengan orang Kristen. Padahal jauh ya, sebelum Bapak nikah sama orang Kristen, Bapak udah jadi Kristen. Ya, monggo Pak. Ya, jadi begini Pak, karena saya sampaikan, setelah saya selesai pendidikan, saya masuk lingkungan tentara dari jam 7 sampai jam sore. Jadi lingkungan kecil. Ya, orang Kristennya juga tidak banyak. Ya, gereja pun juga saya belum ke sana. Ya, cuma mereka menyambut saya welcome itu. Karena mungkin sedikit saya flashback kembali sedikit Pak ya. Jadi orang tua saya Pak, ayah saya itu Hindu, Hindu Bali, Hindu Jawa. Ibu saya itu Islam Abangan. Pada waktu tahun itu kan masih kita bisa membuka lagi file. Tidak seperti hari ini ya, saya katakan kehidupan keagamaan itu bisa saling terjadi benturan-benturan. Pada waktu itu rasanya tidak ada. Ya, kita baik-baik saja lah. Antara satu dengan lain, saudara dengan saudara, satu keyakinan dengan satu keyakinan itu. Pada waktu tahun-tahun itu, ya. Nah, walaupun bapak saya Hindu, hati saya tidak bisa mengikuti. Walaupun dia juga tidak ngajak saya menjadi orang Hindu. Demikian juga dengan ibu saya. Jadi artinya di rumah saya itu tidak ada tekanan ataupun apa. Ya, semua dipersilahkan untuk mencari untuk mencari keyakinan masing-masing. Itu. Akhirnya dari 8 bersaudara itu 3 orang terima Tuhan Yesus dan yang lain masih seberang.
Ya, adik saya anak pertama Kristen, adik saya ketiga Katolik, dan yang terakhir Kristen. Itu. Jadi mungkin pengalaman inilah Pak. Saya ketemu 1-2 orang di kantor yang Kristen dan akhirnya saya tertarik dan tanya-tanya. Tetapi ya kembali pada waktu itu kan belum seperti hari ini. Ya, orang banyak lulusan sekolah teologi, banyak lulusan ini semua. Ya sehingga pinter-pinter lah hari ini. Ya. Pada waktu itu sama-sama, rupanya ilmunya juga sama-sama. Ya, 12 sama saya itu. Tetapi hanya saya tidak puas karena tadi saya ada latar belakang di Pangestu yang mencari sejatinya murid tadi Pak. Nah itu akhirnya puji Tuhan bahwa mata saya dicelikkan untuk menjadi orang Kristen yang artinya pengikut Kristus. Itu Pak Rusli. Terima kasih. Ya, tapi kan masalahnya Bapak waktu itu sedang berkarir di sebuah lembaga yang boleh katakan ngeri-ngeri sedap ya kalau mau pindah agama gitu ya. Bahkan ketika Bapak menulis surat untuk pergantian agama di KTP, kan ada yang bertanya apakah sudah betul pilihannya dan bagaimana karirnya gitu loh. Kalau Bapak mungkin seorang sipil ya oke-oke aja. Tapi kan Bapak itu berkarir di TNI atau ABRI waktu itu. Nah, apakah tidak ada keraguan di hati Bapak ketika ditanya bagaimana dengan karir Bapak waktu itu? Ya itu Pak saya katakan, waktu saya nulis mungkin perasaan itu belum ada. Dan pada waktu selesai itu pun juga rupanya orang-orang welcome saja. Tetapi baru 1-2 orang yang manggil saya, kalau di tentara kan senioritas itu kan anu sekali Pak ya. Nah, dipanggil senior itu kan udah ya dia mengatakan kamu tuh gimana sih Har? Kariermu, pangkatmu gitu dah. Itu baru saya terus terang aja ya jantung saya berdegup berdekat itu. Ya baru itu. Wah, ya benar juga nih. Ya, tapi saya katakan Pak, sekali saya melangkah, saya biasanya tidak mau mundur lagi apapun. Karena itu saya katakan, saya tidak puas dengan ini. Saya harus mengerti benar-benar apa yang saya yakini dengan cara saya sekolah lagi. Tapi bukan untuk jadi pendeta, untuk jadi majelis tidak. Gitu. Dulunya, walaupun akhirnya terjadi juga. Terima kasih. Iya, karena saya lihat ya banyak orang kemudian pindah ke agama mayoritas demi karir gitu. Sementara Bapak sudah ada di agama mayoritas, tapi kemudian menjadi berpindah ke agama minoritas yang sangat mempengaruhi. Tapi oke, Tuhan, saya pikir Tuhan yang betul-betul beracara dengan Bapak, sehingga Bapak bisa sampai pada pangkat yang boleh dikatakan luar biasa ya, Mayor Jenderal ya Pak ya? Bukan Pak, Brigjen. Oh, Brigjen Jenderal, oke. Bintang 1. Ya karena ada kasus juga ada seseorang yang nggak sampai pecah bintang 1 karena ya dia mengambil sebuah keputusan untuk murtad, ya kan? Nah, oke Pak, kan kalau murtad itu sebetulnya jadi murtad itu sebuah momok ya. Dan ketika orang tahu Bapak murtad, ini label yang sebetulnya tidak mengenakan. Nah, menurut Bapak, kenapa manusia lebih cepat menghakimi daripada memahami? Apa yang terjadi sebetulnya Pak? Ya Pak, manusia itu memang cenderung istilahnya shortcut ya, berpikir pendek ya, dinyalain sedikit dan meledak. Dalam berpikir lebih cepat menilai daripada benar-benar memahami. Tetapi itu bukan seluruhnya kesalahan dia Pak. Ya, karena secara alami kita punya dorongan untuk itu, menghemat energi mental. Jadi langsung sambil ambil kesimpulan tanpa menggali lebih dalam. Yang kedua mungkin mereka merasa aman dan benar. Menghakimi, memberi rasa kepastian. Dipikir selesai. Dan mungkin yang ketiga adalah terpengaruh emosi. Pengalaman pribadi mereka. Jadi penilaian secara subjektif saja menurut dianya Pak. Ya karena itu Pak Rusli, ini masalahnya kebiasaan ini sering. Yang akhirnya bikin salah paham, konflik yang sebenarnya tidak perlu, menutup kesempatan belajar dari sudut pandang lain. Ya ini, ya kita harus maklum saja Pak. Kita tidak perlu sakit hati. Ya. Ya ini Pak yang bisa jadi. Itu memang agak berat ya Pak ya. Nah Pak, setelah berapa lama Bapak jadi Kristen lalu kemudian menikah? Ini supaya biar jelas kepada penonton sehingga mereka betul-betul paham bahwa Bapak itu jadi Kristen atau terima Tuhan Yesus itu bukan karena pernikahan. Ya begini Pak, di lingkungan tentara ya, laki perempuan toh kan kumpul koabri ya istilahnya.
Jadi di sana juga ada yang Muslim, ada yang anu itu. Ya, akhirnya kan saya harus menentukan, Pak. Karena saya sudah terima Tuhan Yesus, maka saya harus menentukan calon saya harus Kristen. Ya, nggak mungkin lain keyakinan itu. Ya, dan akhirnya sekitar 2-3 tahun kemudian saya ketemu dan saya yakin dia pilihan saya, karena landasannya sebenarnya waktu itu sederhana saja, Pak. Ya, saya takut kalau nikah sembarangan karena kan gajinya tentara itu kan sedikit. Nah, maka calon saya juga harus tahu persis berapa sih gaji saya. Nah, itu yang tahu kan ya lingkungan tentara-tentara sendiri, Pak. Nah, akhirnya saya mengambil pilihan, ya saya sebenarnya berusaha untuk mencari orang Jawa, tapi akhirnya yang dapat Putri Minahasa. Oh, Ya, berarti Jawa Manado, Pak. berarti istri dari Manado ya. Ya. Oke, Pak. Lalu Bapak sekolah teologi itu masih dalam posisi aktif ya? Aktif, Pak. Tugas ya. Dan kayaknya tantangan Bapak itu saya kira nggak ada tantangan yang berarti kecuali mau Lemhanas itu tadi ya. Ya, sebenarnya berarti juga, Pak. Sesko pun saya juga gagal. Tes pertama kan gagal. Coba ceritakan, Pak. Apakah gara-gara agama atau gimana, Pak? Saya tidak berani ngambil kesimpulan itu, Pak. Ya, tetapi ya pada waktu itu kan masih zamannya Soeharto. Jadi contohnya saja pada waktu itu kan tidak sembarangan pejabat itu bisa menjabat, orang Kristen itu di daerah tertentu dan sebagainya, Betul. dan semua itu kan porsinya kan dibatasi semua. Ya kita harus maklum lah itu semua. Ya, tapi ya puji Tuhan, Pak, saya bisa lolos, ya, bisa mengikuti dengan baik sampai selesai. Ya, kedua pendidikan yang prestisius itu. Karena tadi saya katakan waktu saya sesko pun juga saya yang pertama tidak lolos. Ya, saya kira bukan rahasia lah, Pak. Nanti kan bisa dilihat berapa persentase yang bisa ikut. Berapa persentase. Ya. Baik, Pak. Sekarang Bapak sudah status pendeta ya. Kegiatan pelayanan setelah purna tugas ini ya, sibuk dengan pelayanan di gereja-gereja ya, Pak ya? Ya, puji Tuhan, Pak. 2 periode ini saya memimpin Asosiasi Pendeta Indonesia. API ya? API, yang kemudian sekarang sudah ada hampir di seluruh provinsi, dan ada di luar negeri, di Timur Tengah dan di Hong Kong. Ini artinya bukan saya pensiun terus mencari kegiatan, bukan. Jadi seperti Bapak ketahui, sejak dinas pun saya sudah melayani. Ya, dan ini diberi kepercayaan teman-teman untuk melayani, saya siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, jika Bapak Ibu butuh pelayanan dari narasumber kita, silakan menghubungi kami. Nanti akan kami hubungkan dengan narasumber ya, karena narasumber ini aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dan Bapak, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman, jika ada yang mau bertanya langsung, silakan klik link yang sudah dibagikan oleh admin. Dan kalau ada kesulitan untuk masuk, mungkin bisa menulis di live chat, biar akan saya bacakan supaya narasumber bisa menjawab. Pak, sebetulnya dalam perjalanan kekristenan itu, apa sih yang menurut Bapak yang paling berat? Ya, saya pikir kalau yang maksudnya paling berat bagaimana? Berat gimana, Pak, maksudnya? Dalam perjalanan Bapak sebagai seorang Kristen, adakah Bapak menjumpai hal-hal yang menurut Bapak ini agak berat gitu loh? Ya, seperti Bapak ketahui, naluri saya sebagai yang pernah di militer dan di birokrasi itu tidak pernah bisa hilang. Artinya saya terus mengupdate situasi sampai hari ini, termasuk bagaimana kekristenan di Indonesia ini. Ya, saya merasakan betapa tidak mudahnya, ya, kekristenan itu berkembang di Indonesia. Kita menghadapi namanya AGHT, ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan ini. Dan karena itu, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini semua. Sebagai pimpinan API, saya pun juga mengajak para hamba-hamba Tuhan yang di bawah Asosiasi Pendeta Indonesia itu untuk terus menjadi hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, sekaligus mencintai tanah airnya ini. Ya,
Karena menurut saya umat Kristen itu tidak boleh tercabut dari bumi Indonesia. Jangan sampai kita diposisikan sebagai agamanya orang bule, agamanya orang asing. Betul. Nah, ini yang terus saya gelurakan. Yang kedua, kesadaran berpolitik bahwa orang Kristen adalah warga negara Indonesia, harus sadar posisinya di Indonesia, lahir, kemungkinan berkarya, melayani, dan kemungkinan besar mati di Indonesia. Ya, karena itu orang Kristen menurut saya harus menjadi bagian daripada republik ini, dan itu terus saya sampaikan kepada mereka melalui troop info atau istilah saya penerangan pasukan terhadap laskar Kristus, dan juga briefing di daerah. Setiap kali saya kunjungan paling tidak 2 jam mesti akan saya sampaikan updating situasi Indonesia ini dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang kita cintai. Ini Pak Rusli. Oke, Pak, tadi Bapak bilang Bapak pernah tugas di Poso. Poso itu daerah saya. Saya itu lahir di Ampana. Orang tua saya berasal dari Gorontalo. Tapi saya lahir di Ampana dan besar di Poso. Dan peristiwa saya jadi Kristen, bahkan diadili di Poso, di Pengadilan Negeri Poso itu tahun 92. Bapak di Poso tahun berapa? Tugas berapa lama, Pak? Begini Pak, tugas saya itu karena saya sebagai sekretaris pribadi Menteri, Menko waktu itu, saya sebenarnya Menko, sehingga saya wirawiri Pak. Ambon, Poso itu wirawiri, ya. Artinya yang satu saat yang pernah satu safari besar ketika saya bersama dengan Menko berangkat dari Palu, kemudian masuk ke Poso, dan di sana saya bisa bertemu dengan banyak orang di sana, dan banyak pejabat bisa mendengar langsung apa yang terjadi di sana. Jadi itulah tugas saya Pak. Saya lupa tugas tahun berapa saja Pak, karena namanya wirawiri. Ambon yang dulunya masih Ambon Manise sampai Ambon Hancure, saya juga wirawiri ke sana juga ya. Sampai saya mengikuti pertemuan Islam Kristen untuk Malino di kota Malino, Makassar. Gitu. Ya. Oke. Pak, kan kita ya sebagai orang yang boleh dikatakan murtadin ya, itu kan sering disalahpahami. Nah, bagaimana cara tetap kuat saat kita disalahpahami oleh orang lain, Pak? Ya, terima kasih Pak. Tuduhan murtad itu sebenarnya bukan sekedar kata, itu label yang bisa menyentuh lapisan yang paling dalam dari identifikasi seseorang. Dalam konteks keyakinan saya yang lama, dampaknya bisa sangat luas baik dalam bentuk psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, untuk itu maka kita harus paham bahwa ini bisa membuat suatu luka psikologis yang dalam ya. Rasa malu, takut, cemas, kehilangan harga diri, terus kehilangan hubungan sosial, terus dari polarisasi atau konflik. Nah, sekarang bagaimana kira-kira ini? Yang pertama Pak, pegang hakikat bahwa keyakinan itu adalah personal. Orang tidak boleh memprovokasi saya, karena itu adalah keputusan saya. Dan tidak semua orang harus mengerti ini. Mungkin orang saya jelaskan banyak hal, tapi nggak ngerti ya, nggak ada masalah buat saya. Yang ketiga adalah jaga kesehatan mental kita dan emosional kita untuk tidak terlibat di dalam pertikaian yang tidak perlu. Ya, mungkin kita bisa dengan orang tertentu pilih kapan perlu untuk menjelaskan, kapan, atau mungkin cukup kita diam, nanti bisa hilang sendiri. Karena itu menurut saya yang terakhir adalah rawat hubungan yang baik yang masih bisa kita jaga dengan orang-orang yang memberikan label itu. Begitu Pak Rusli. Oke Pak, luar biasa Pak ya. Dan saya sangat salut, tidak banyak orang bisa ambil keputusan di tengah karir yang sedang bersinar, sebab keputusan yang Bapak ambil itu sebetulnya ya bisa mematikan karir. Dan kalau Bapak bisa tembus sampai bintang 1, itu menurut saya semua karena anugerah Tuhan Pak. Dan karena itu saya sangat salut kepada Bapak yang begitu bersemangat, bahkan bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi Bapak terus mendalami kekristenan itu dan hari ini berpredikat sebagai hamba Tuhan. Amin. Menyelesaikan amanat agung ya. Pak, ini yang terakhir. Apa pesan Bapak untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan Bapak? Iya, terima kasih Pak. Menghadapi penilaian atau bahkan tuduhan saat pindah keyakinan memang tidak ringan.
ini bukan cuma soal pilihan pribadi, tapi sering menyentuh hubungan, identitas, dan rasa aman, baik diri sendiri maupun keluarga atau komunitas kita. Karena itu kembali Pak, yang tadi saya sampaikan Pak, kita harus yakini dulu bahwa masalah keyakinan itu adalah masalah yang sangat personal. Ya, walaupun tadi dampaknya sudah saya sampaikan, baik psikologi, sosial, maupun yang lain. Dan kita paham, tidak semua orang mengerti. Tapi pun nanti kalau suatu saat kita ada kesempatan, kita beri mereka pengertian. Kalau tidak ada salahnya kita diam saja juga. Yang terakhir adalah jaga kesehatan mental dan emosional kita Pak, untuk tidak larut dalam pertikaian yang tidak perlu. Dan mungkin yang paling jangan biarkan label ini mendefinisikan diri kita. Artinya justru kita diprovokasi oleh itu. Ya, kembalikan semua hidup kita dalam kedaulatan Allah. Amin. Amin, luar biasa. Teman-teman, malam ini kita belajar satu hal, jangan cepat memberi label sebelum kita benar-benar mendengar. Karena kadang yang terlihat meninggalkan justru sedang berjuang mempertahankan. Dan kalau live ini memberkati Bapak Ibu, share ke orang yang perlu dengar ini. Komen secara terbuka, jujur. Dan yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe supaya bisa menjadi penyemangat bagi saya dan tim yang ada di Galilea Network. Bapak Ibu, saudara-saudara, malam ini narasumber sangat luar biasa. Dan sekali lagi jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan beliau adalah seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng ya. Beliau belajar dan sampai hari ini belajar. Bahkan tadi kami telat ya untuk live itu. Karena beliau berusaha untuk menyesuaikan dengan teknologi yang ada hari ini. Dan ternyata bisa. Itu artinya Bapak ini memang terus mau belajar ya. Dan memang untuk belajar itu tidak ada kata berhenti, terus belajar. Itu sebabnya sekali lagi jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan beliau silakan menghubungi kami. Ada nomor admin yang tertera di kolom deskripsi dan nanti akan terhubung dengan narasumber kita malam ini. Pak, mungkin ini closing statement dari Bapak ya. Silakan Bapak menyampaikan mungkin rangkuman dari apa yang Bapak sampaikan atau mungkin ada pesan yang belum tersampaikan. Monggo Pak. Ya, tugas amanat agung menyampaikan kabar bahagia, kabar sejahtera itu. Tetapi yang membuka mata hati seseorang yang kita layani adalah Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Itu yang harus kita pahami. Sehingga tugas kita itu ada batasnya. Istilahnya kalau perang itu ada gerak maju, ya sampai batas tertentu kita ini. Ya, tugas amanat agung memang harus kita laksanakan semua. Karena tugas ini bukan tugasnya gembala, pendeta, tetapi kita semua. Karena nanti pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menanyakan kepada kita, apa yang gembalamu kerjakan, apa yang pendetamu kerjakan, tetapi apa yang kau kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kami undur diri, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini live streaming, Curhatan Murtadin bisa terselenggara dan semua berjalan dengan baik. Walaupun kami agak molor 1 jam, tapi semuanya bisa teratasi dan buktinya malam ini live streaming ini bisa terlaksana. Narasumber yang sangat luar biasa, mengambil keputusan di tengah-tengah karir yang sedang bersinar. Beliau tidak memikirkan dampak dari keputusan itu, tapi beliau terus bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya beliau bisa mendapatkan predikat yang cukup tinggi, pangkat yang cukup tinggi di TNI Angkatan Darat. Terima kasih Tuhan, berkati narasumber kita malam ini, beri sehat, beri umur panjang, selalu terpelihara dengan sempurna dan selalu diurapi dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang begitu banyak beliau lakukan. Dan karena itu Tuhan selalu menjaga narasumber kami malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Harsanto Adi Sukanto. Berkati dalam seluruh
pekerjaan pelayanannya, rumah tangga, dan seluruh keluarga besarnya. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap penonton, apapun situasi yang mereka hadapi, jika mereka sakit dari tempat ini kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka berada dalam sebuah kelemahan, pergumulan, Tuhan menjawab, sebab Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, dan Engkau yang sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan malam ini, dan saat ini kami akan berpisah. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi setiap kami, dan sepanjang malam ini kami boleh beristirahat dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Pak, terima kasih, dan sampai kita bisa bertemu secara langsung, mungkin bisa pelayanan di tempat saya. Saya Pendeta Muhammad Rusimondo Arfa, dan narasumber kita malam ini Pendeta Harsanto Adi.